Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana gelombang ekstrim di Kota Palu dan Donggala. Adapun kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Erisa Hidayatul Huda, NIM 14 18 1009, Iksan Anugrah 14 19 1022, Radli Fayedin, NIM 9521 1037, dan Rizky Fadli Nugraha NIM 14 19 1039. Next. Adapun pokok bahasan terdiri dari 8 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian bencana, faktor penyebab bencana, jenis mitigasi bencana, pengertian gelombang ekstrim, pengenalan lokasi, kemungkinan bencana, pembahasan data, dan yang terakhir, rencana mitigasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Silahkan. Oke, terima kasih Kak. Jadi pengertian bencana dalam terminologi bahasa Inggris disebut disaster berasal dari kata Latin yaitu dis dan astro atau aster. Dis yang berarti baru atau tidak nyaman dan aster berarti bintang. Yang demikian secara harfiah berarti menjauh dari lintasan bintang atau dapat diartikan sebagai kejadian yang disebabkan oleh konfigurasi astrologi perbintangan. Yang diinginkan menurut referensi lain diartikan bencana terjadi akibat posisi bintang dan planet yang tidak diinginkan. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027 tentang penanggulangan bencana, yaitu bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam. Faktor manusia pun tidak luput juga, sehingga mengakibatkan timbul korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Next. Faktor penyebab bencana. Faktor penyebab bencana ini disebabkan oleh faktor non-alam maupun non-alam dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana yang disebabkan oleh faktor dan alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan atau kemarau, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana karena faktor alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Adapun bencana yang disebabkan faktor sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Next. Jenis mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun bencana dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan mitigasi bencana, di antara tersedia informasi dan kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, sosialisasi dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan menghindari pendapatan jika dari bencana terjadi sewaktu-waktu, dan peraturan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah mitigasi khusus wilayah Indonesia, yaitu pertama, mitigasi bencana harus
mengintegrasikan dengan proses pembangunan. Yang kedua, fokusnya bukan hanya dalam mitigasi bencana, tapi juga pendidikan, pangan, tenaga kerja, perumahan, dan bahkan kebutuhan dasar lainnya. Yang ketiga, sinkron terhadap kondisi sosial budaya serta ekonomi setempat. Yang keempat itu mempelajari tata guna lahan untuk melindungi masyarakat dan di daerah masyarakat yang tinggal di daerah rentan bencana dan kerugian baik secara sosial, ekonomi maupun implikasi politik. Yang kelima, mudah dimengerti dan diikuti oleh masyarakat. Next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh saudara Randy. Mitigasi memiliki tujuan untuk mengurangi kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa mendatang, mengurangi resiko, kematian, dan terganggunya penduduk, mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur publik. Jenis mitigasi ada dua, yaitu mitigasi struktural merupakan upaya dalam menimbulkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi, contohnya membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, hingga membuat bangunan tahan bencana atau bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu bertahan dan tidak membahayakan para penghuninya jika terjadi bencana. Kedua, mitigasi non-struktural merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Pembuatan Tata Ruang Kota. Upaya mitigasi bencana harus memiliki persepsi yang sama baik dari aparat pemerintahan maupun masyarakat. Adapun strategi yang dapat dilakukan agar upaya mitigasi bencana dapat terkoordinir dengan baik antara lain adalah: 1. Pemetaan menjadi hal terpenting dalam mitigasi bencana, khususnya bagi wilayah yang rawan bencana. Yang kedua, pemanfaatan. Hasil pemanfaatan tingkat kerawanan bencana pada setiap daerah akan sangat membantu dalam pemantauan dari segi prediksi terjadinya bencana. Yang ketiga, penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster, pamflet kepada pemerintah kabupaten, kota, provinsi di seluruh Indonesia yang rawan bencana tentang cara mengenali, mencegah, penanggulangan bencana. Yang keempat, melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan. Next. Pengertian gelombang ekstrim. Menurut Badan BMKG, bencana gelombang ekstrim didefinisikan adalah gelombang pasang atau badai yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis, tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi, dan bencana alam. Menurut peraturan Kepala BMKG, dikategorikan sebagai gelombang ekstrim apabila ketinggian gelombang lebih dari sama dengan 2 meter. Gelombang ekstrim berdampak pada timbulnya kerusakan pada daerah pesisir pantai yang merupakan wilayah pertama air laut dengan daratan, di mana air laut yang menghantam pesisir pantai akan merusak bangunan yang ada dan mengabrasi lapisan pantai. Faktor gelombang laut menimbulkan kerusakan pada bangunan pantai seperti bangunan beton. Penahan gelombang adalah gelombang yang menghantam permukaan dari beton secara umum, memiliki pori-pori sehingga air laut dapat merusak ke dalam celah-celah struktur bangunan beton, dan lama-kelamaan air laut yang masuk ke dalam pori-pori akan mengalami kristalisasi atau proses terjadinya garam. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan beton yang lama-kelamaan bangunan beton ini akan hancur. Kemudian gelombang dapat menciptakan terjadinya abrasi di air laut, menghantam pesisir dalam kekuatan yang kuat, maka sedimen pasir akan ikut tersangkut bersama oleh air laut sehingga akan menciptakan abrasi pantai. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan. Baik, terima kasih. Kita mengasuh pada bagian sebab pengenalan lokasi. Kami di sini menggunakan lokasi di Kota Palu dan daerah Donggala, di mana Kota Palu adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota dari
Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Palu merupakan kota yang terletak di Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah barat dan utara, Kabupaten Sigi di sebelah selatan, dan Kabupaten Perigi Mautung di sebelah timur. Kota Palu merupakan kota 5 dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Koordinatnya tertera di layar, mana Kota Palu dilewati oleh garis khatulistiwa pada tahun 2020. Penduduk Kota Palu berjumlah 372,113 jiwa dengan kepadatan 942 jiwa per kilometer kuadrat. Daratan Kota Palu dikelilingi oleh pegunungan dan pantai. Kota ketinggian mencatat 376,68 km persegi atau sekitar 95,34% wilayah Kota Palu berada pada ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl dan hanya 18,38 km persegi atau sekitar 46,66% terletak di daratan yang lebih rendah. Kota Palu terletak di bagian selatan Khatulistiwa, menjadikan Kota Palu sebagai salah satu kota tropis terkering di Indonesia dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm per tahun. Next. Kemudian kita masuk pada sebab kemungkinan bencana. Palu dan Donggala juga telah lama kita ketahui sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Analisis indeks kerentanan seismik Kota Palu yang dikeluarkan Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu mencantumkan terdapat 8 kejadian gempa besar yang merusak terjadi di Kota Palu dan sekitarnya dalam rentang waktu mulai dari tahun 1900-an hingga di tahun 2014. Ahli tsunami Gegar Prasetya dalam karya tulis beliau The Makassar Strait Tsunami Region Indonesia yang diterbitkan di Jurnal Natural Hazards pada tahun 2001 menyebutkan sebanyak 14 tsunami terjadi di kawasan ini mulai dari tahun 1820 hingga 1882. Sementara sejak tahun 1927 hingga 2001 telah terjadi 6 kali tsunami di kawasan ini. Kerentanan Kota Palu ini juga sudah tercantum dalam peta sumber dan bahaya gempa Indonesia yang disusun Pusat Studi Gempa Nasional atau Pusgen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peta ini kemungkinan diluncurkan sekitar tahun 2017 di bulan September. Selain gempa bumi dan tsunami, kerentanan likuifaksi di Kota Palu juga sudah dipetakan menurut laporan penelitian potensi likuifaksi Palu oleh Risna Widianingrum dari Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM pada tahun 2012 menyimpulkan mayoritas wilayah kota ini memiliki potensi likuifaksi yang begitu tinggi karena lemahnya daya dukung tanah sehingga selain dari dekat jalur patahan. Next. Jadi kita masuk pada sebuah pembahasan data. Output dari tugas mitigasi bencana ini adalah memberikan mitigasi terhadap daerah Kota Palu dan Donggala dari ancaman gelombang ekstrim atau bahkan tsunami yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Dalam pembahasan data kita terfokus pada gelombang tinggi atau ekstrim yang terjadi di perairan Kota Palu dan Donggala. Berdasarkan pengumpulan data yang kami lakukan mengenai ketinggian gelombang yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Palu, didapatkan data ketinggian gelombang yang dilakukan pengukuran selama 10 hari dengan selang waktu 3 jam. Didapatkan perkiraan atau bahkan prediksi ketinggian gelombang, yang mana setelah dilakukan pengolahan data mentah ke dalam software Excel didapatkan grafik ketinggian gelombang secara signifikan selama 10 hari. Data ini kami ambil pada bulan 7 di tahun 2021, di mana bisa teman-teman lihat di sebelah kiri bawah merupakan grafik dari ketinggian gelombang, di mana indikator yang berada di sebelah kiri adalah ketinggian gelombang selama 10 hari, dengan indikator di bawah merupakan selang waktu pengambilan data yang dimulai dari 3 jam pertama, kemudian 3 jam kedua, dan seterusnya hingga 8 kali pengukuran dalam 1 hari. Dapat dilihat ketinggian gelombang mengalami perubahan ketinggian pada waktu pengukuran di 3 jam terakhir atau di titik 18, di mana ketinggian gelombang ini lebih dari 2,5 meter atau bahkan hampir sampai pada titik 3 meter. Hal ini menunjukkan potensi gelombang ekstrim sangat mungkin terjadi pada perairan Kota Palu dan Donggala berdasarkan hasil prediksi BMKG. Next.
kita masuk pada analisis dan kecepatan arus di perairan Kota Palu dan Donggala yang bersumber juga dari BMKG. Teman-teman bisa lihat di tabel sebelah kanan teman-teman, kami mengambil data kecepatan arus dalam satuan cm per second selama 4 hari, dimulai dari tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2021. Data yang didapatkan berupa data kecepatan arus pada setiap kedalaman. Data yang sudah didapatkan kemudian diolah ke dalam Excel, dikarenakan dalam pengukuran kecepatan arus dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari, maka membutuhkan bantuan Excel untuk mempermudah dalam menentukan kecepatan rata-rata di setiap kedalaman. Indikator waktu menunjukkan pengambilan data dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu hari. Kemudian indikator 0 adalah permukaan air laut, kemudian indikator 10 adalah kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut, dan begitu juga dengan indikator 25 berarti 20 meter di bawah permukaan air laut. Setelah dikelompokkan, kemudian didapatkan total dari setiap kedalaman, kemudian digunakan persamaan untuk mendapatkan rata-rata dari masing-masing kedalaman. Next. Baik, di sini merupakan lanjutan tabel dari tabel sebelumnya, di mana didapatkan kecepatan rata-rata itu sesuai dengan tabel di atas. Setelah menggunakan persamaan untuk mencari rata-rata di setiap kedalaman, didapatkan nilai seperti pada gambar, di mana pada kedalaman 0 kecepatan rata-rata arus adalah 27,901 cm per second, kemudian pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut adalah 27,082 cm per second, dan yang terakhir pada kedalaman 25 meter di bawah permukaan air laut adalah 13,540 cm. Dapat kita simpulkan bahwa semakin dalam maka kecepatan arus akan semakin menurun. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila semakin ke atas maka kecepatan arusnya akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan kemungkinan terjadinya gelombang ekstrim pada perairan Kota Palu dan Donggala sangatlah besar, mengingat ketinggian dan kecepatan arus yang cukup mengkhawatirkan. Perlunya perencanaan mitigasi bencana alam gelombang ekstrim dibuat guna menekan kerugian akibat dari bencana alam dan meminimalisir korban jiwa yang akan terjadi dari bencana alam ini. Next. Selanjutnya untuk rencana mitigasi saya serahkan ke rekan kami, Kak Erisa. Kita silakan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Iksan, oleh karena itu akan adanya kemungkinan bencana, kami merancang pembuatan mitigasi atas beberapa kemungkinan bencana yang bisa terjadi di wilayah Kota Palu dan Donggala berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan yang ada, guna memberikan konsep yang mudah diterima oleh masyarakat sebagai pemegang peran penting dalamnya. Adapun untuk rencana mitigasi ini terdiri dari 2, yaitu saat persiapan dan yang kedua saat pasca bencana. Untuk persiapan terdiri dari pembuatan peta jalur evakuasi saat terjadi bencana gelombang ekstrim, lalu pembangunan sarana pendukung dalam menghadapi gelombang ekstrim seperti bangunan yang tahan akan hantaman gelombang tinggi atau gelombang ekstrim, lalu melakukan sosialisasi mengenai kesigapan pribadi dalam menghadapi situasi bencana gelombang ekstrim. Lalu untuk pasca bencananya sendiri, terdiri dari pembangunan kembali pada bangunan-bangunan yang terdampak bencana dan rencana pembangunan tata letak bangunan dan infrastruktur yang terkena dampak bencana. Next. Nah, untuk tahap persiapan itu membuat jalur evakuasi dikarenakan kondisi geologi Kota Palu dan Donggala ini berupa penggunungan, maka jalur evakuasi saat terjadinya bencana gelombang ekstrim atau bahkan terjadinya tsunami, jalur evakuasi yang paling aman, yang dianggap paling aman adalah melalui jalan poros seperti yang digambarkan pada gambar di samping ini yang digariskan dengan warna merah, di mana jalan poros ini menuju ke daerah pegunungan yang memiliki ketinggian yang aman dari jangkauan gelombang. Adapun hal yang paling penting dalam evakuasi adalah informasi yang valid atas bencana yang ada, kondisi yang kondusif agar masyarakat tidak panik dan mengenal kondisi lingkungan dengan baik. Next. Lalu untuk tahapan mitigasi untuk saat pasca bencana, kami merancang dengan menggunakan konsep pola ruang, di mana pola ruang berfungsi sebagai ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan, dengan tetap mengutamakan aspek mitigasi tsunami dan gelombang ekstrim sebagai konsep dasar. Pola ruang
yang direncanakan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh gelombang ekstrim. Adapun konsep pola ruang ini terdiri dari 3 zona. Yang pertama zona resiko bahaya tinggi, zona resiko bahaya sedang, dan zona resiko bahaya rendah. Di mana untuk zona resiko bahaya tinggi dan zona resiko bahaya sedang ini adalah ruang terbuka hijau dengan keanekaragaman vegetasi pantai yang bisa berfungsi untuk mengurangi atau mereduksi hantaman dari gelombang ekstrim ke pesisir. Lalu untuk zona bahaya rendah ini next. Lalu untuk ruang terbuka hijau tadi itu menggunakan konsep vegetasi yang mengacu pada keragaman vegetasi di Kota Palu sebagai unsur vegetasi berbasis ekosistem mangrove dengan mengkolaborasikan beragam jenis mangrove dan native land sebagai ruang terbuka hijau. Sama di kawasan pesisir dapat dimanfaatkan sebagai lanskap mitigasi gelombang dengan tingkat kerapatan vegetasi yang tinggi. Adapun vegetasi pantai yang bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau ini antara lain api-api, nipah, bakau minyak, bakau tandok, bakau aki, bangkai hitam, dongo korap, tolaro, bakau, tongke besar, wako, bangko, pedada, perepat. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.